Hello guys, ketemu lagi bareng gua Andri Rasim di channel YouTube gua Banting Setir. Oke, hari ini gua lagi biasa nih dengan rutinitas gua sebagai taksi online. Dan kebetulan gua belum dapat orderan, lagi nunggu orderan lagi nih di daerah apa nih ya, Salemba mungkin. Jadi mumpung gua lagi nunggu orderan, sambil nunggu orderan kita ngebahas apa nih enaknya nih yang lagi rame sekarang ya. Sekarang sih yang lagi gua lihat di berita, di radio, di media-media berita itu semua lagi ngebahas tentang eh, kerusuhan di Stadion Kanjuruhan yang dimana makan banyak korban jiwa ya. Kalau nggak salah sampai detik ini ada 125 yang meninggal dunia dan sisanya masih banyak juga ratusan orang luka-luka. Itu terjadi setelah pertandingan Persebaya versus Arema ya kalau nggak salah, itu di Malang. Ya gini sih, di video ini gue cuma pengen nyampein eh, semuanya itu dari sudut pandang gue, dari penglihatan gue pribadi. Kalau emang kalian kurang setuju dengan pendapat gue, ya anggap aja ini gue cuma lagi ngoceh sambil nunggu orderan gitu aja. Ya kita tahu Persebaya sama Arema itu emang musuh bebuyutan ya dari dulu, rivalitas, terus juga emang sering terjadi bentrokan juga. Gue sih nggak menyalahkan rivalitas di sepak bola ya, karena buat gue dalam sepak bola itu justru seru ada rivalitas yang kayak gitu, kayak panas, war, atau saling ejek-ejekan. Itu seru buat gue. Jadi gue sebagai penikmat sepak bola pun seneng nontonnya gitu, panas di pertandingan nih. Kayak ibaratnya kita nonton El Clasico-nya Real Madrid versus Barcelona gitu. Nah, di Indonesia tuh punya Arema versus Persibaya sama Persija versus Persib. Itu rivalitasnya sangat tinggi. Dan gue suka hal itu. Karena buat gue olahraga itu tanpa rivalitas kayak kurang seru aja boys. Kurang kurang enak ditonton aja. Kurang panas. Cuma yang gue sayangkan di sini, kenapa di kita atau khusus di Indonesia ini orang-orangnya masih belum bisa sadar kalau ini tuh cuma olahraga, ini tuh cuma hiburan, ini tuh cuma ya buat gimana ya, tontonan gitu. Jadi rivalitas itu ya cuma, kalau di sepak bola ya rivalitas itu cuma ya 90 menit. Setelah 90 menit itu kelar, ya udah lu balik lagi jadi orang Indonesia. Itu sih yang gue sayangkan, kenapa di kita kurang sadar akan hal itu. Padahal rivalitas itu seru, asalkan rivalitas yang positif. Maksudnya rivalitas yang positif itu ya lu bentrok, atau lu bukan bentrok ya, lu ibaratnya musuhan dalam tanda kutip, itu cuma pasti lagi pertandingan aja. Di luar pertandingan kita semua saudara, udah nggak ada lagi perbedaan. Satu itu yang gue sayangkan, kenapa masyarakat kita masih kurang pemahaman yang seperti itu. Yang kedua, ini lagi heboh, banyak yang ngomong kenapa sih aparat harus pakai gas air mata. Gue sih sedikit setuju ya sama pendapat masyarakat. Kenapa harus pakai gas air mata sih? Padahal itu jelas-jelas dilarang sama FIFA, Federasinya Sepak Bola Dunia. Itu udah jelas-jelas terpampang nyata, nggak boleh tuh pakai gas air mata. Dan gue bingungnya, di Indonesia, di panitia kita, khususnya kejadian kemarin, kok bisa ya peraturan sepenting itu
nggak mereka turuti atau nggak mereka ikuti. Maksud gue oke, banyak yang bilang juga aparat juga manusia. Iya, gue tahu emang kondisi kayak gitu mungkin semuanya serba spontanitas, semua serba panik, semuanya serba ya udah kisruh. Gimana sih, gue juga nggak menyalahkan aparat di sini. Semuanya ini cuma buat ini aja lah, buat apa ya, pelajaran kedepannya biar lebih baik, dan biar mungkin kedepannya ada dari aparat tuh cara-cara penanganan yang lebih lebih apa ya, lebih nggak makan korban lah kasarnya. Terserah mau gimana caranya, gua nggak tahu karena itu di luar koridor gua. Tapi kalau bisa jangan sampai makan korban ketika terjadi sesuatu yang kayak gini lagi. Entah itu dicegah dari awal, kayak spotter-spotter yang bawa alat-alat yang kira-kira bisa dijadikan buat ngelempar atau apa, itu diambil. Atau mungkin juga lebih teliti lagi ketika ada supporter yang udah mulai masuk, satu dua supporter mulai masuk ke lapangan, langsung ditangkap, langsung dicegah, dan yang lainnya pun ditahan biar nggak masuk ke lapangan. Atau mungkin ada cara lain yang kita pun belum kepikiran. Ya gue sih berharap kedepannya PSSI terutama membuat aturan atau regulasi tentang hal-hal yang seperti ini sih. Karena 125 nyawa melayang itu gokil sih. Ya gila aja, buat pertandingan sepak bola yang olahraga paling populer di Indonesia bahkan di dunia, terus makan korbannya sampai segitu banyak. Satu korban pun itu udah parah, ini 125 orang. Gue cuma pengen nanya sih, ya nggak tahu juga ya, ini gue pengen nanya sebagai orang awam aja nih. Kenapa sih polisi atau aparat yang di situ atau keamanan di situ harus ngeluarin gas air mata? Apa saat itu nggak ada cara lain ya? Soalnya setahu gue gas air mata itu kan bisa bikin mata kita perih ya. Nah, ketika mata kita perih, muka panas, pasti kan kita panik tuh, nyari air atau nyari apa yang bisa buat cuci muka. Nah di situ kan rame orang, banyak orang, pasti kan mereka ketika kena gas air mata itu panik dan pasti udah mikirin diri sendiri masing-masing. Nah itu sih maksud gue, kenapa sebelum melakukan hal itu nggak berpikiran panjang dulu loh. Di tribun itu banyak orang, banyak wanita, banyak orang tua, ada anak kecil juga, ada anak bayi juga yang mungkin diajak sama bapaknya sama orang tuanya nonton bola. Kenapa nggak mikir panjang kayak gitu ya? Gue yakin sih harusnya ada cara lain yang lebih humanis, cara lain yang lebih apa ya, yang cara lebih yang kooperatif kali ya. Maksud gue kenapa mereka masuk ke lapangan? Ya udah kejadian mereka masuk ke lapangan, ya udah misalkan mereka ngejar pemain, hadang aja di pintu masuk ke lorong pemainnya, jadi mereka nggak bisa masuk. Nggak perlu sih menurut gua gas air mata itu, apalagi itu dilarang di aturan FIFA penggunaan gas air mata di dalam stadion. Oke guys, sorry tadi kepotong. Kebetulan tadi gue dapet orderan makanya kepotong. Nih gue sekarang udah di rumah. Intinya dari video kali ini gue cuma pengen nyampein aja, kita semua harus berbenah, supporter harus berbenah, panitia pertandingan juga harus berbenah, PSSI juga harus berbenah. Ya gue harap sih nggak ada lagi korban jiwa di sepak bola Indonesia. Oke, terima kasih udah dengerin
celotehan gue hari ini. Tonton terus video-video gue, semoga video gue menghibur atau memberikan info. Jangan lupa di like and subscribe guys, dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.